Gila bro, pernah nggak sih lu ngebayangin kalau nama Indonesia bisa bikin sidang parlemen negara lain berubah jadi arena pertarungan panas? Bukan sekedar debat biasa, tapi sampai ada tuduhan pengkhianatan, teriakan keras, bahkan Perdana Menteri mereka harus membela diri mati-matian di depan anggota parlemen. Inilah yang terjadi di Kuala Lumpur pada tanggal 4 Februari 2026. Sidang parlemen Malaysia yang seharusnya membahas urusan negara, tiba-tiba berubah menjadi panggung drama politik yang luar biasa panas. Nama Indonesia disebut berkali-kali, dan pusat dari semua keributan itu hanya satu angka yang membuat banyak orang di sana naik pitam, yaitu 5.200 hektar tanah di perbatasan Nunukan. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sampai harus menghadapi serangan keras dari oposisi negaranya sendiri. Mereka menuduh pemerintahnya terlalu lembek terhadap Indonesia. Mereka mengatakan pemerintah telah menyerahkan wilayah negara kepada Indonesia. Bahkan kata pengkhianat pun terlontar dalam sidang itu. Bayangkan tekanan yang harus dihadapi seorang pemimpin negara ketika ia berdiri di tengah parlemen dan harus menjelaskan kepada rakyatnya mengapa kesepakatan dengan negara tetangga justru memicu kemarahan di dalam negeri. Tapi di balik semua drama itu, ada sebuah cerita yang jauh lebih besar daripada sekedar keributan politik. Cerita tentang bagaimana diplomasi Indonesia kini mulai diperhitungkan secara serius di kawasan. Kita sering mendengar berita tentang politik dalam negeri Indonesia yang panas. Itu hal yang wajar dalam negara demokrasi. Tapi jarang sekali kita melihat bagaimana nama Indonesia menjadi pusat perdebatan politik di negara lain. Di Malaysia, isu hubungan dengan Indonesia kini bukan lagi sekedar soal tenaga kerja atau perdagangan biasa. Isu Indonesia telah naik kelas menjadi isu strategis yang menyangkut kedaulatan wilayah, kekuatan diplomasi, dan masa depan geopolitik kawasan. Dalam sidang parlemen itu, anggota oposisi terus menekan pemerintah. Mereka menuduh bahwa kesepakatan dengan Indonesia membuat Malaysia kehilangan wilayah seluas ribuan hektar. Mereka menganggap pemerintah terlalu mudah mengalah kepada Jakarta. Namun, jika kita melihat dari sudut pandang yang berbeda, kemarahan oposisi tersebut justru bisa menjadi indikator yang menarik. Ketika politisi di negara lain marah karena merasa negaranya dirugikan dalam negosiasi dengan Indonesia, itu berarti satu hal, posisi tawar Indonesia sedang kuat. Diplomasi yang efektif seringkali tidak terlihat dramatis di permukaan. Tidak ada ancaman militer, tidak ada kapal perang yang mondar-mandir. Tapi di balik pintu ruang perundingan, para diplomat bekerja dengan data, hukum internasional, dan strategi yang sangat terukur. Hasilnya adalah kesepakatan yang mengamankan kepentingan nasional tanpa harus mengangkat senjata. Banyak orang membayangkan diplomasi sebagai sesuatu yang penuh simbol dan seremoni. Padahal diplomasi modern jauh lebih kompleks. Ia bekerja dalam keheningan, seperti arus air yang tenang tetapi mampu menggerakkan batu besar. Dalam kasus sengketa wilayah di perbatasan Nunukan, Indonesia tidak datang dengan ancaman militer. Indonesia datang dengan peta, dokumen sejarah, dan data geospasial yang sangat presisi. Di meja perundingan, data tersebut menjadi senjata yang jauh lebih kuat daripada retorika politik. Untuk memahami mengapa angka 5.200 hektar ini begitu penting, kita harus kembali melihat sejarah panjang perbatasan Indonesia dan Malaysia. Garis batas antara kedua negara sebenarnya merupakan warisan dari masa kolonial. Pada awal abad ke-20, Belanda dan Inggris membuat perjanjian yang menentukan batas wilayah di Pulau Kalimantan. Perjanjian tersebut dibuat pada tahun 1915, pada masa ketika teknologi pemetaan masih sangat terbatas. Para surveyor menggunakan kompas manual, peta sederhana, dan pengukuran lapangan yang seringkali tidak presisi. Akibatnya, banyak bagian dari garis batas yang tidak benar-benar jelas. Wilayah-wilayah yang tidak jelas ini kemudian dikenal sebagai outstanding boundary problems atau masalah batas yang belum terselesaikan. Salah satu kawasan yang paling rumit berada di daerah Sebatik dan Nunukan di Kalimantan Utara. Selama puluhan tahun, wilayah tersebut berada dalam kondisi abu-abu. Kedua negara memiliki interpretasi yang berbeda tentang garis batas yang sebenarnya. Kadang terjadi insiden kecil antara patroli perbatasan, kadang muncul konflik antara warga yang tinggal di daerah tersebut. Namun, perkembangan teknologi dalam beberapa dekade terakhir telah mengubah cara negara menyelesaikan sengketa wilayah.
Indonesia kini memiliki kemampuan geospasial yang jauh lebih canggih dibandingkan masa lalu. Melalui lembaga seperti Badan Informasi Geospasial, para ahli pemetaan Indonesia melakukan penelitian mendalam terhadap peta-peta kolonial lama, dokumen sejarah, dan koordinat geografis yang diukur dengan teknologi satelit modern. Tim ini bekerja sama dengan unit topografi militer untuk melakukan survei lapangan yang sangat detail. Hasil penelitian tersebut menunjukkan sesuatu yang cukup mengejutkan. Berdasarkan perbandingan antara peta sejarah dan koordinat modern, terdapat wilayah seluas kurang lebih 5.200 hektar yang secara historis berada di sisi Indonesia. Wilayah tersebut selama ini berada dalam area yang diperdebatkan, dan dalam prakteknya sebagian dikelola oleh pihak Malaysia. Ketika data ini dibawa ke meja perundingan, delegasi Indonesia menyajikan bukti yang sangat kuat. Peta tahun 1915 dibandingkan dengan data satelit modern menunjukkan bahwa garis batas yang sebenarnya berada lebih ke utara dari yang selama ini dianggap. Dalam hukum internasional, bukti seperti ini memiliki kekuatan yang sangat besar. Negara tidak bisa sekadar mengklaim wilayah berdasarkan perasaan atau persepsi politik. Klaim harus didukung oleh dokumen sejarah, peta resmi, serta koordinat geografis yang dapat diverifikasi secara ilmiah. Ketika semua bukti tersebut disajikan secara sistematis, ruang untuk membantah menjadi sangat kecil. Inilah yang membuat negosiasi menjadi sulit bagi pihak Malaysia. Di sisi lain, pemerintah Malaysia juga berada dalam posisi yang tidak mudah. Mereka harus menyeimbangkan antara kepentingan nasional, hubungan diplomatik dengan Indonesia, dan tekanan politik dari dalam negeri. Oposisi melihat kesepakatan ini sebagai kesempatan untuk menyerang pemerintah. Mereka membingkai isu tersebut seolah-olah pemerintah menyerahkan wilayah negara kepada Indonesia. Padahal jika dilihat dari sudut pandang hukum internasional, yang terjadi sebenarnya adalah penyesuaian garis batas berdasarkan data yang lebih akurat. Situasi inilah yang memicu drama politik di Parlemen Malaysia. Dalam sidang yang penuh emosi itu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim harus menjelaskan bahwa kesepakatan tersebut didasarkan pada fakta hukum dan data ilmiah. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak menjual kedaulatan negara, melainkan menyelesaikan sengketa lama dengan cara yang damai dan bermartabat. Namun bagi oposisi, penjelasan tersebut tidak cukup. Mereka terus menekan pemerintah dengan retorika nasionalisme yang keras. Jika kita melihat lebih luas, peristiwa ini sebenarnya mencerminkan perubahan dinamika kekuatan di kawasan Asia Tenggara. Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil. Dengan populasi yang besar dan pasar domestik yang luas, Indonesia menjadi salah satu pusat ekonomi regional yang sangat penting. Banyak negara di kawasan bergantung pada perdagangan dengan Indonesia, baik sebagai pasar ekspor maupun sebagai sumber bahan baku. Selain kekuatan ekonomi, Indonesia juga melakukan modernisasi di sektor pertahanan. Pembelian pesawat tempur seperti Dassault Rafale serta rencana pengadaan Boeing F-15EX Eagle II menunjukkan bahwa Indonesia berusaha memperkuat kemampuan militernya. Modernisasi ini tidak dimaksudkan untuk agresi, tetapi sebagai bagian dari strategi menjaga kedaulatan wilayah yang sangat luas. Kombinasi antara kekuatan ekonomi dan kemampuan militer ini menciptakan efek yang dikenal dalam hubungan internasional sebagai deterrence effect. Negara lain menjadi lebih berhati-hati dalam berinteraksi karena mereka menyadari bahwa Indonesia memiliki kapasitas yang cukup besar. Dalam konteks diplomasi, kekuatan ini memberikan dukungan moral bagi para negosiator. Ketika diplomat berbicara di meja perundingan, mereka membawa reputasi negara yang kuat di belakang mereka. Bagi masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan seperti Nunukan, hasil dari negosiasi ini memiliki makna yang sangat nyata. Selama bertahun-tahun, banyak warga hidup dalam ketidakpastian mengenai status wilayah tempat mereka tinggal. Ketika garis batas tidak jelas, berbagai masalah dapat muncul. Kepemilikan tanah menjadi sulit dibuktikan, pembangunan infrastruktur terhambat, dan aktivitas ekonomi seringkali terganggu oleh sengketa administratif. Dengan adanya kepastian batas wilayah, negara dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas kepada warga. Sertifikat tanah dapat diterbitkan, fasilitas publik dapat dibangun, dan aktivitas ekonomi dapat berkembang tanpa rasa khawatir. Dalam jangka panjang, kepastian ini akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan.
Jika kita melihat keseluruhan peristiwa ini, drama di parlemen Malaysia sebenarnya hanyalah satu bab kecil dari cerita yang jauh lebih besar. Cerita tentang bagaimana negara-negara menyelesaikan sengketa wilayah melalui diplomasi, hukum internasional, dan data ilmiah. Cerita tentang bagaimana kekuatan sebuah negara tidak selalu ditunjukkan melalui konflik, tetapi melalui kemampuan menjaga kepentingan nasional secara konsisten. Dalam hal ini, Indonesia memilih jalur yang relatif tenang tetapi efektif. Tidak ada retorika agresif, tidak ada provokasi militer. Yang ada adalah proses negosiasi panjang yang didukung oleh penelitian teknis dan argumentasi hukum yang kuat. Hasilnya mungkin tidak selalu spektakuler di mata publik, tetapi dampaknya sangat penting bagi masa depan wilayah dan hubungan antar negara. Pada akhirnya, hubungan antara Indonesia dan Malaysia akan selalu kompleks. Kedua negara memiliki sejarah panjang, kedekatan budaya, serta hubungan ekonomi yang saling bergantung. Persaingan dan perbedaan pandangan pasti akan terus muncul. Namun selama kedua pihak tetap berkomitmen pada dialog dan hukum internasional, sengketa seperti ini dapat diselesaikan tanpa konflik yang merugikan semua pihak. Drama politik di Kuala Lumpur mungkin akan berlalu seiring waktu. Tapi satu hal yang jelas, peristiwa ini menunjukkan bahwa Indonesia kini berada pada posisi yang semakin diperhitungkan di kawasan. Bukan karena ancaman atau dominasi, melainkan karena kemampuan menggabungkan diplomasi, data, dan kepentingan nasional secara strategis. Dalam dunia yang semakin kompleks, kemampuan seperti inilah yang akan menentukan bagaimana sebuah negara menjaga kedaulatannya tanpa harus mengorbankan stabilitas kawasan.